karena kami tahu hikmat dan wahyu berasal daripada Engkau. Engkau adalah sumber segalanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Diberkati Tuhan. Pasti ya. Kalau udah bicara diberkati, pasti diberkati. Pengen banget diberkati ya. Gak mau diberkati, ada yang gak mau? Pasti mau ya. Tapi intinya konotasi dari diberkati adalah jangan kita selalu orientasinya kepada hal materi. Ya. Diberkati itu adalah sebuah berkat yang imbang antara materi dan jasmani. Ya. Ada damai, sukacita, dan Tuhan melalukan semua permasalahan yang ada, itu namanya diberkati. Orang kaya bisa banyak uangnya tapi belum tentu diberkati. Kenapa? Belum tentu hidupnya damai sejahtera. Ya. Diberkati artinya Tuhan memberkati dengan kelimpahannya, yaitu segala onak duri itu tidak ada dalam hidupnya. Ada tapi Tuhan bisa selesaikan. Amin. Nah, pujian ini kita mengingatkan kita bahwa kita harus terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kita koneksi dengan Tuhan? Seakan-akan Tuhan gak pernah jawab doa kita. Kok bisa begitu ya? Tapi ada yang bilang, gue dapat doa dari Tuhan, dijawab waktu doa. Ada yang bilang, gue gak dijawab-jawab. Nah, itu kita bisa lewat firman Tuhan. Ini saat ini saya memberikan tema, ku tetap tinggal di dalam Dia. Sebenarnya tema saya adalah tetap tinggal di dalam Dia. Tetap. Tinggal, ya tinggal. Tinggal di rumah, tetap gak? Ada yang tinggalin rumahnya, dia ngekos, merantau. Itu gak tetap tinggalnya ya. Kosnya pindah-pindah, nah mencelak-mencelok. Nah hidup kita seperti itu gak dengan Tuhan? Tetap gak tinggal di dalam Dia? Atau sekedar mampir doang? Kalau gue butuh gue mampir, kalau gue gak butuh gue tinggalin. Itu namanya tidak tetap. Tidak konsisten. Bagaimana kita mau mendapatkan pertolongan demi pertolongan? Bagaimana kita bisa hidup terhubung dengan Tuhan kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Dia? Anak saya untung dua-duanya tetap tinggal di rumah ya. Jarang layap. Bahkan gak pernah. Ya. Tetap tinggal. Tetap taat kepada orang tua. Ada anak-anak zaman sekarang ini karena pergaulan, dia tidak betah tinggal di rumah. Tidak tetap tinggal di rumah. Banyak hal terjadi dalam hidup anak-anak kita. Ya. Singkatnya kita akan buka ayat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini cerita lama ya. Cuma saya tertarik banget ayat 1 sampai 8 ya. Saya tertarik untuk bahas ini. Saya ada dapat rema untuk menjadi berkat buat kita semua termasuk saya. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ya, menusuk depan kanan ke dalam. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tetap diproses. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah, terus sampai ayat 8. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, belum? Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Next. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita semua tidak dapat berbuat apa-apa. Next. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian
kamu adalah murid-muridku. Kenapa Yesus mengumpamakan sebagai pohon anggur, bukan pohon yang lain? Itu saya pas baca ini, kenapa ya pohon anggur? Pohon ara enggak, pohon mangga enggak, pohon apel enggak, pohon pengetahuan buah yang baik dan pengetahuan enggak. Kenapa pohon anggur? Saya bertanya-tanya. Ternyata anggur, boleh kita tampilkan gambar pohon anggur? Nah, pohon anggur ternyata model seperti ini tuh. Dia termasuk pohon jenis tanaman pohon perdu yang merambat. Ya. Ini pokoknya gede di tengah. Di samping kiri kanannya itu carangnya banyak tuh, banyak sekali. Dan setiap ranting itu ada buah-buahnya terbuntai, enggak satu biji. Satu ranting ada buahnya berapa sekelompok, segempel begini. Ya. Beda dengan pohon apel dan pohon mangga, beda. Sangat berbeda. Ya, kita boleh melihat kenapa Yesus tertarik dengan pohon anggur. Pohon anggur ini ternyata pohon paling tua, yang pohon buah paling tua. Dia sudah ada ditemukan tahun 11.000 sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir 11.000 tahun. Ya. Lama ya, lama. Makanya di Israel tuh tercipta anggur. Ketika minum perjamuan Yesus pakai anggur. Karena ini. Nah, di sini dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan yang benar loh, ada kata-kata yang benar, berarti ada yang gak benar dong. Ya. Dan Bapakkulah pengusahanya. Ya. Kita boleh melihat ada tiga item di sini, ya. 3 gambaran yang Yesus gambarkan. Allah Bapa adalah pengusaha, dia yang punya. Sedangkan Yesus adalah pokok anggur yang diutus, ya, pokok anggur. Coba tampilkan lagi gambarnya. Dia di tengah tuh, dia pokoknya di sini. Bapa pengusahanya, dia merintahkan supaya ini terjadi pohon anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya, carang-carangnya. Jadi yang harus menghasilkan buah siapa? Tuhan Yesus atau kita? Kita rantingnya. Ya. Ada 3 item. Bapa pengusaha, pokok anggur yang benar adalah Yesus, ya. Dan anak Tuhan kita adalah ranting-rantingnya. Di sini ada untuk setiap ranting yang bagus bisa menghasilkan buah yang berkualitas, ya. Ayat yang kedua kita baca, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Udah berbuah kenapa dibersihin lagi, kan gak enak juga, ya kan? Yang gak berbuah dipotong, supaya apa? Supaya berbuah. Kalau kita melihara tanaman sekarang kan banyak orang lagi musim ya, penghijauan, ya kan? Semua rumah pada mau piara pohon, ya kan? Jadi harus dipotong. Suami saya rajin banget kalau piara tanaman tuh ya. Dipotong, dipangkas, ketebang supaya apa? Kenapa saya tanya udah bagus-bagus ditebang? Supaya lebih banyak, supaya numbuhnya lebih bagus. Kita cepat ya. Harus dipotong dan dibersihkan. Di sini ada proses yang kita lihat. Dipotong, dibersihkan. Yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Setiap hidup kita pasti memerlukan proses. Dari anak-anak, dari belum lahir jadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, itu perlu proses. Begitu juga dengan sebuah pohon anggur yang dimana kita menjadi rantingnya memerlukan proses. Yang pertama di sini ada proses dipotong jika tidak berbuah. Perbuatan daging kita harus dipotong. Ego kita harus dipotong. Supaya apa? Supaya kita menyingkirkan semua kemanusiaan kita, keegoan kita, supaya Yesus masuk membentuk kita dengan lembut. Ya, dibersihkan, ya. Dosa kita harus buang ketika kita percaya bertobat, kita sudah melakukan pertobatan. Yang kedua, dibersihkan. Setelah percaya kita perlu dibersihkan lewat firman yang kita dengar. Makanya diadakanlah ibadah, persekutuan, ya. Terus di rumah juga kita harus membaca firman, karena firman itu membersihkan kita. Ketika kita susah, firman masuk di dalam, dibersihkan,
Diingatkan kembali. Bukan cuma seminggu sekali datang ibadah. Kalau kita ibadah, kalau enggak ibadah, bagaimana firman yang lain mau masuk? Firman itu masuk. Amin. Yang ketiga adalah, proses yang ketiga adalah tinggal di dalam pokok anggur. Ya. Tinggal artinya bukan sekedar apa ya? Kalau gue mau, gue tinggal, kalau enggak gue kabur. Enggak seperti itu. Coba ada gelas enggak? Gelas isi air, ya. Ini anggap Yesus, ya, Tuhan. Dan firman. Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman, ya. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Ini Yesus di sini. Kalau kita tinggal di dalamnya berarti kita masuk. Bukan kita sekedar di luar, sekedar ngintip, sekedar tahu. Kalau sekedar ngintip itu orang yang belum percaya Tuhan. Kalau kita tinggal berarti masuk ke dalam wadah ini, ke dalam Kristus, masuk dalam firman-Nya. Nah, sudah proses ini kan selesai. Ada enggak firman-Nya? Dianya tinggal dalam kita. Kadang-kadang kita merasa karena kita sudah tinggal, kita sudah ikut pelayanan, kita sudah beribadah tiap saat, tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu, benar nggak firman-Nya tinggal di dalam kita? Benar nggak kita tinggal di dalam Dia? Kita tinggal di dalam Dia, tapi belum tentu Dia tinggal di dalam kita. Kenapa? Ada pertanyaan seperti ini. Ya, di sini ada 3 kali penyebutan tinggallah, tinggallah. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku. Ya, udah, stop. Kita masuk, tinggal. Ketika kita percaya, kita tinggal di dalam Dia. Ya, mau konsisten atau tidak, yang penting kita udah masuk. Dan aku di dalam kamu. Ini belum tahu ya. Aku di dalam, Dia di dalam kita, benar nggak ya? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal pada pokok anggur. Nah, ayat yang ke-5 B. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dia menyebutkan dirinya sebagai pokok anggur 2 kali. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur. Ya. Tuhan menegaskan. Itu artinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Timbal balik loh, bukan kita doang tinggal di dalam dia. Dia harus tinggal di dalam kita, baru berbuah banyak. Sekarang pertanyaannya, apakah dia tinggal di dalam kita? Sebab di luar di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita di luar Yesus. Itu yang harus kita tekankan. Kekristenan bukan sekedar percaya. Kekristenan bukan sekedar diberkati. Tapi kekristenan adalah menempel, terhubung dengan Dia. Benar-benar terhubung. Rohani kita bertumbuh. Bukan menjadi rohani yang bantet kerdil. No. Mengapa kadang-kadang bahkan sering doa kita nggak dijawab? Karena itu. Ya, terhubung tidak. Ayat yang ke-6. Yang ketiga, yang ke-6, yang ke-7. Ketiga kalinya dia bahas. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kata-kata beda ya, di depannya ada jikalau. Dan firmanku, dia tegaskan bukan aku tapi firmanku. Firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Ya. Yang pertama, tinggallah di dalam aku artinya ajakan. Ayo tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Yang kedua, barang siapa artinya sebuah janji. Barang siapa nih ya, kalian nih umumin ya. Ada pengumuman, barang siapa yang tinggal di dalam aku. Atau barang siapa yang mengikuti undian ini yang menang dapat hadiah. Ya. Yang ketiga, jikalau itu hak kita mau pilih tinggal di dalam dia atau tidak, terserah. Tuhan memberi kita hak kebebasan untuk memilih. Untuk kita sendiri. Ya, tidak dipaksa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu merupakan hak bebas yang Tuhan kasih ke kita. Ya, ada kehendak bebas. Ya, ini ketika kita isi air, kita masuk ke dalam gelas ini yang berisi air, firman.
Kita isi dengan kapas atau tisu lah. Ya, kita gambarkan diri kita tisu. Masuk. Menyatu enggak? Tisunya basah enggak? Meresap enggak tisunya? Airnya meresap di dalam tisu enggak? Basah dong, saya angkat ya, basah. Tapi kalau kita masukin benda padat, batu, cincin, besi, basah enggak? Basah, tapi dalamnya meresap air enggak? Tidak, itu. Apakah hidup kita seperti kapas atau tisu ini yang firman meresap mudah? Apakah hidup kita seperti benda padat, batu, kayu, atau apapun yang tidak meresap, cuma hanya basah di luar, dalamnya tidak? Itu gambaran dia tinggal di dalam kita. Ya. Kalau hati kita seperti batu, dia tidak akan membentuk kita, karena kitanya keras. Kitanya tidak mau dibentuk. Kalau hidup kita seperti kapas atau tisu, itu artinya ada kelembutan di hati kita untuk dibentuk. Nah, itulah di mana firman itu tinggal di dalam kita. Makanya ketika kita mendengar firman, membaca firman, kita mudah menerimanya. Banyak orang mempunyai berbagai temperamen. Melankolis, pragmatik, sanguin, kolerik. Yang paling keras adalah kolerik. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Pendeta hamba Tuhan tidak bisa mengenal kalian semua. Tapi kita harus tahu, kita butuh apa. Kita butuh Yesus. Undanglah Yesus dalam hidup kita. Tuhan, lembutkan hati saya. Seperti bangsa Israel terkenal adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saya lagi proses pengajaran ke anak remaja tentang sejarah Israel. Bagaimana Israel terpecah jadi dua. Israel Utara dan Selatan. Bagaimana Israel Utara seperti apa, Israel Selatan seperti apa. Kenapa bisa terpecah jadi dua? Ini ternyata nyambung. Ya, makanya di sini saya akan bahas mengenai tinggal di dalam Dia. Saya tekankan ayat ini dalam perikop ini adalah mengenai tinggal, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Dia, apa yang kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam Dia, apa akibatnya kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Ya, kita baca lagi ayat yang keempat dan yang kelima. Dampak daripada kita tinggal di dalam Dia. Ayat 4 dan 5 yaitu berbuah banyak. Ya, enggak usah dibaca seluruhnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak. Menghasilkan buah. Buah apa aja ya? Buah mangga, yang asam, yang manis, yang pahit, ya kan? Maunya yang mana? Ya, tapi dalam sisi kerohanian adalah yang pertama tentunya adalah buah pertobatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai buah dari pertobatan. Apa tuh buah pertobatan? Tadinya kita suka marah-marah, kita nggak marah-marah lagi. Firman itu sudah membersihkan kita, mengubahkan kita yang jadi nggak marah-marah. Suka ketakutan, pesimis, Tuhan ubahkan. Saya dulu penakut loh, takut banget sama orang aja takut. Saya nggak takut sama setan, takut sama orang. Kenapa? Karena orang adalah setan yang paling nampak, ya, setan kepala hitam. Jadi saya takut. Nah, tapi Tuhan itu proses saya sedemikian rupa untuk saya ini orang yang minder. Jadi Tuhan proses saya untuk saya up. Susah atau gampang? Susah. Orang introvert jadi ekstrovert susah. Susah, sangat susah. Itu sisi minus orang yang sangat baik. Pendiam, kata orang saya sangat baik. Tapi itu yang paling saya susah untuk lepas. Nah, di situ Tuhan bikin saya untuk buah pertobatan. Saya bertobat bahwa kalau saya tidak mengakui diri saya sendiri, saya menghina pencipta saya. Karena orang minder itu dia seperti menghina penciptanya. Saya merasa saya jelek, saya merasa tidak bisa, saya merasa segala-galanya nggak ada. Tapi Tuhan dorong saya dan saya mulai menghargai diri saya, menghargai Tuhan tentunya. Ya, itu buah pertobatan. Saya nggak tahu buah pertobatan Bapak dan Ibu seperti apa yang tidak bagus, biar itu kita alami buah pertobatan itu. Yang kedua, buah apa yang harus kita hasilkan?
Buah roh. Sudah sampai di sini, buah roh. Ketika kita mempunyai buah pertobatan, dari yang tidak suka marah-marah, nggak marah-marah. Dari yang suka benci orang, nggak benci orang. Dari yang suka gosip, nggak gosip. Ya. Dari yang suka julid, nggak julid. Dari yang suka nyuri-nyuri waktu, yang lagi sekolah, nggak belajar, nyuri waktu, nggak nyuri waktu lagi, belajar. Itu buah pertobatan. Sedikit demi sedikit kita buah pertobatan itu kita alami, kita akan masuk dalam kepenuhan. Kepenuhan apa? Kepenuhan roh. Ketika kepenuhan roh ada, maka buah roh itu akan kita hasilkan. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena ketika perbuatan daging yang cemar itu tidak ada lagi dalam hidup kita, buah roh itu akan kita hasilkan. Galatia 5 Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya. Kita akan mempunyai buah roh kalau buah pertobatan kita sudah hasilkan. Buah pertobatan, bagaimana kita mendapatkan buah pertobatan itu? Tuhan yang menolong kita. Prosesnya apa? Prosesnya itu kita dibersihkan, dipotong, sakit. Ego kita harus mau marah nih, firman Tuhan, jangan suka marah. Gak jadi marah. Mau maki, Tuhan bilang, kasihilah dia. Gak jadi. Itu, kita harus menekan ego kita. Semua daging. Ya, baru kita bisa menghasilkan buah roh. Buah roh itu, kepenuhan roh bukan sekedar bahasa roh. Bahasa roh itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan memproklamirkan bahasa roh, karena bahasa roh banyak bisa diajarkan, bisa dibeoin. Semuanya apa? Untuk gua nih. Gua udah bisa bahasa roh, tapi belum tentu dia sudah menghasilkan buah pertobatan. Tidak. Makanya itu yang seringkali jadi momok, batu sandungan buat orang lain. Ya, kita cepat. Dampaknya ketika kita tinggal di dalam dia, berbuah, buah pertobatan dan buah roh. Ya, itu berturut tuh, kasih, sukacita. Saya juga udah mulai ada buah roh, sukacita, suka-sukacita. Dulu saya suka pemurung. Tapi saya sudah mendapatkan buah, yaitu saya suka bersukacita sesuai dengan nama saya, Rianita. Damai sejahtera, ya, sampai penguasaan diri. Hati saya sudah mulai dilembutkan, ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kita harus dapat. Tuhan yang hanya bisa memberi itu, bukan kita sendiri. Ya. Yang kedua adalah apa yang dampak yang ketika kita tinggal di dalam dia. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ayat 7b. Kita cepat, Yohanes. Ya, ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Minta. Doa, Tuhan, saya lagi sakit, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan, jamah saya dalam nama Yesus. Kita perlu iman loh. Jangan sakit-sakit dikit, aduh pendeta, doain saya. Gitu kan, datang ke rumah. Ya, kita perlu maju sedikit, doain sendiri. Saya biasa gitu, dulu saya sering ngalami kesembuhan. Dulu tangan saya ada benjolan. Saya cuma berdoa, saya belum menikah waktu itu. Tuhan, jamah saya. Jangan sampai ini menjadi tumor, ya kan? Sakit, agak sakit dipencet. Nggak ada sekarang, sinus, harus operasi. Nggak, sembuh. Dokter suruh operasi, saya nggak mau. Saya cuma doa tiap malam, tumpang tangan dalam nama Yesus, sembuhkan. Nggak bisa napas, ketika udara dingin begini nggak bisa napas. Nggak bisa cium bau. Tuhan sembuhkan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Saya ada kesaksian, tahun ini benar-benar Tuhan berperkara atas kehidupan kami keluarga. Saya bekerja, ya, memang harus bekerja karena ya suami biar suami yang melayani, saya mendukung secara ekonomi, saya bekerja. Saya cuma bilang, Tuhan, kapan ya punya mobil?
tercetus tuh di tahun ini. Kapan ya punya mobil ya Tuhan? Aduh, boro-boro nyicil. Anak kuliah aja setengah mati bayarnya ya. Ya istilahnya ya kami hidup dari ayapan firman Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan ya. Lalu saya cuma bilang sama suami, kalau kita punya mobil enak ya. Kita gereja makin jauh nih katanya kan, gak bisa naik kereta set langsung harus ke sini lagi. Dan adik saya yang ikut dari Tangerang bisa numpang nih. Kapan ya? Suami saya, iya tuh. Saya doa dah katanya. Tanpa diduga. Itu benar-benar suatu hal yang sangat, Tuhan itu sangat baik. Baik banget. Saya gak pernah memikirkan dalam pelayanan saya mendapatkan materi loh. Di kantor saya dipanggil, Ibu, nanti kami kasih fasilitas ke Ibu. Ya Pak, saya nggak bisa nyetir Pak, belajar. Ini ada karena kantor saya nggak pernah ada kasih fasilitas gitu. Paling yang dikasih fasilitas adalah atasan saya yang orang kedua di kantor dan itu pun saudaranya. Gak mungkin dong saya dikasih. Siapalah saya baru kerja 2 tahun. Tuhan kasih. Enggak Ibu bawa, nanti aja Pak. Saya nolak loh. Enggak, Ibu harus dapat. Ini seperti bentuk apresiasi dari perusahaan ke Ibu. Puji Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita lewat cara apapun. Orang boleh menutup pintu berkat kita, tapi Tuhan ketika Tuhan buka, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Amin. Oleh karena itu, tinggallah di dalam Dia. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Di Matius 7 ayat yang ke-7. Jadi saya dapat mobil bukan karena saya cicil mobil ya. Saya tinggal mempunyai karunia menikmati saja. Amin. Karena berat biaya mobil ya. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketok pintu. Tuhan ketok terus. Maka pintu akan dibukakan. Tapi kita harus tinggal dulu di dalam Dia, dibentuk dulu. Tidak sekonyong-konyong ya. Kalau percaya Tuhan udah gampang semua, enggak. Proses, dipotong, dibersihkan. Kalau mau, ya. Matius 6 ayat 33. Kita akan dapat semuanya ini kalau kita baca Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu, bukan cari terkemudian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu kebenaran firman. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi berkat-berkat kita itu cuma penambahan. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dari situ ada sebuah kesaksian yang kita bisa saksikan ke orang lain. Bahwa ketika kita berhaus mencari Tuhan, terhubung dengan Tuhan, rindu akan Tuhan selalu, kita akan diberkati semuanya. Yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan ya. Inginkan dan butuhkan beda. Inginkan adalah semua kita bisa mau, tapi belum tentu itu sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau. Tapi yang kita butuhkan adalah semua yang kita butuhkan buat makan, minum, ya kebutuhan pokok. Kalau kita Tuhan sudah lihat kapasitas diri kita sudah bisa untuk dipercaya. Ada orang mempunyai uang tapi dia belum bisa dipercaya berkat itu. Beda. Ya. Dibutuhkan, diinginkan itu beda. Ya, kita harus cari dahulu kerajaan Allah. Yaitu kita harus cari firman-Nya. Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan, saya ngalami gini-gini, apa sih yang Tuhan mau? Tuhan, saya mau buka usaha ini, apa sih? Benar nggak? Ini sesuai kehendak Tuhan. Kita harus tanya Tuhan. Jangan main buka usaha aja, tahu-tahu anjlok. Terus habis itu kita salahin Tuhan. Jangan mau menikah aja, itu saya suka sama dia tuh. Cewek, cowok. Setelah menikah, tuh ada orang yang nanya sama saya. Kok suami saya kayak begini ya Bu? Kamu waktu menikah sama dia tanya nggak sama Tuhan? Enggak, ya udah telan sendiri. Ya ingat ya mas pasangan-pasangan ya, bukan sekedar erosnya doang yang muncul, tapi harus kita tanya sama Tuhan. Kasih agape itu harus ada. Jangan mau hanya sepihak, cinta birahi doang, tidak. Harus filionya muncul, agapenya juga muncul. Ya. Tanya segala sesuatu, apapun aktivitas kita, tanya kepada Tuhan. Itu namanya terhubung. Bukan kitanya doang yang jalan. Kalau kitanya jalan mentok, salahin Tuhan. Terus itu kecewa sama Tuhan, tinggalin Tuhan.
Hati-hati, sekarang fenomena tinggalkan Tuhan banyak. Apakah kita menjadi yang terdahulu atau yang terkemudian? Ya, ini pentingnya kita tinggal di dalam Dia. Ya. Amsal 3 ayat 15 sampai 29 dikatakan doa orang benar didengar. Boleh Amsal munculin. Orang yang benar doanya didengar. Amsal 5 ayat 15. Amsal 5. Minumlah air daripada kulahmu sendiri. Ayat 5 ayat Amsal 15 ayat 29 salah. 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ya, kita jadi orang fasik atau orang benar. Ya. Itu kita harus lihat diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Bagaimana Tuhan bisa tinggal di dalam hidup kita? Ya. Ini dampak daripada kalau kita tinggal di dalam Dia. Berbuah banyak, minta apa saja. Akibatnya adalah, akibat kita tidak tinggal di dalam Dia, ayat yang ke-6 dikatakan, kita akan jadi kering, tidak bertumbuh, mati. Akhirnya dikumpulkan, dibuang keluar, dikumpulkan, baru dicampakkan ke dalam api. Itu akibatnya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Ayat ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Jadi sia-sia, Tuhan bilang ini sia-sia sekali nih. Rantingnya kering banget ya. Keluarin deh, buang. Keluar dan menjadi kering. Kemudian dikumpulin, lalu dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya. Tidak berbuah. Kering, mati. Rohani kita yang mati. Kitanya nggak mati. Suatu saat ketika penghakiman Yesus datang kali yang kedua, kita akan dibakar ke dalam api neraka. Itu kalau kita tidak mati rohani kita. Ya, serem memang. Tapi jangan kita mau alami hal itu. Makanya kita minta sama Tuhan supaya Dia selalu tinggal di dalam kita. Ya. Ngapain aja, turuti perintah Tuhan. Turuti firman Tuhan. Ya. Matius 19 ayat 17 dikatakan, turuti perintah Allah maka ia akan hidup. Ya. Saya buka sendiri Matius 19. Dikit lagi ya, waktunya 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Apa aja perintah Allah? Yaitu 10 hukum Taurat di dalam Keluaran 20. Ya. Jangan begini, jangan begini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Ya. Jangan apa? Kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah Allah. Jangan bolong-bolong, mangkir-mangkir enggak ibadah. Ya, ibadahlah. Karena itu adalah suatu kebutuhan. Ya. Kita ibadah belum tentu juga kita baca firman setiap hari di rumah. Ya. Kita harus dipotong, dibersihkan, jangan tinggalkan ibadah. Ya, Keluaran 20 ayat 8. Lakukan firman. Melakukan firman adalah jadikan kita melakukan firman itu kesukaan bagi kita. Jangan suatu hal yang paksaan. Anak kita perlu kuasa Roh Kudus itu menaungi kita. Jangan, saya dulu baca Alkitab cuma untuk obat ngantuk. Ya. Saya tanya pendeta saya, Om, kok saya mau baca Alkitab nih rindu, tapi pas baca ngantuk, tidur. Nah, saya sebelum baca Alkitab kita harus berdoa supaya Tuhan melalukan semua hal-hal yang merintangi kita ketika kita mau up bersama-sama dengan Tuhan. Di yang terakhir adalah ayat yang ke Mazmur 40 ayat 8. Kita baca. Mazmur 40 ayat 8. Akhir-akhir harus kita buka banyak ayat ya. Supaya tahu bukan kata saya doang, tapi kita harus lihat firman. Lalu aku berkata, ayat 8 dan 9. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku.
Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ini perkataan Daud. Daud suka melakukan Taurat Tuhan. Walaupun dia dulu pernah jatuh ke dalam dosa, tapi dia kembali kepada Tuhan. Dia mengakui dosanya. Bukan kita kalau sudah jatuh dalam dosa, kita takut. Adalah udah dosa ini. Gak usahlah melayani. Gak usahlah ke gereja. Gue udah dosa. Jangan. Lakukan pertobatan demi pertobatan. Karena kita masih hidup di dalam daging. Jangankan Bapak Ibu Saudara saya sebagai hamba Tuhan, suami saya juga lakukan kesalahan. Tapi ketika kita salah, sadar gak kita? Nurani kita berbicara gak, salah lu. Yang penting kita kembali. Jangan meninggalkan malah jauh. Karena alasan klise setiap orang Kristen adalah, saya sudah berdosa. Saya tidak layak. Itu bicara dari suara setan yang memprovokasi kita. Janganlah seperti itu, kita harus selalu melakukan pertobatan demi pertobatan supaya kita suka melakukan firman Tuhan. Ya. Saya ada sebuah cerita bagaimana kita tinggal di dalam Dia atau tidak tinggal di dalam Dia, dampaknya itu seperti apa. Israel adalah umat pilihan Allah. Ini ilustrasi terakhir. Umat pilihan Allah di mana dia adalah, yang artinya adalah tentara Allah. Dari Yakub itu jadi namanya jadi Israel, diubah. Dan raja yang terkenal di Israel adalah Raja Daud. Masih satu kerajaan. Daud itu terkenal karena Yesus pun keturunan dari Daud. Daud sudah berdosa tapi dia tetap kembali dan dia adalah raja yang sepanjang sejarah Israel tidak ada raja seperti dia. Daud, Yosafat dan Hizkia. Tapi Raja Daud waktu kerajaannya masih satu. Lalu kerajaan itu terpecah karena ulah Salomo. Kenapa Salomo? Padahal Salomo raja yang kaya, penuh hikmat. Tapi ketika dia penuh hikmat, takut semua digandrungin sama bangsa-bangsa sekitar. Banyak yang mau menikah sama Salomo. Akhirnya Salomo lupa. Dia jatuh ke dalam dosa apa? Dia punya gundik dan istri yang tidak kenal Tuhan, bahkan menyembah berhala dan masuk membawa berhalanya ke dalam kerajaan Israel di Yerusalem. Akhirnya Tuhan hukum dengan kerajaan itu terpecah jadi dua. Ya, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda. Yehuda cuma 2 suku, Israel Utara 10 suku. Tapi Israel Utara tidak takut akan Tuhan karena dia diwariskan oleh pegawainya Salomo, Yerobeam. Sedangkan Israel Selatan itu diwariskan ke anaknya Salomo namanya Rehabeam. Dan ini Israel Selatan sangat kuat. Kenapa? Padahal cuma 2 suku. Karena mereka masih mentaati untuk mereka melakukan tata cara beribadah kepada Tuhan. Melakukan korban persembahan di bait Allah di Yerusalem. Taat kepada Tuhan. Bangsa-bangsa sekitar yang mau menyerang kerajaan Yehuda kalah. Tuhan yang berperang ganti mereka. Tapi Israel Utara 10 suku keos. Akhirnya ngalamin pembuangan ke Asyur dan Babel terakhir. Berapa puluh tahun dia dibuang di negeri Babel. Makanya saya menekankan ke anak-anak remaja untuk hidup taat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan dan tinggal di dalam Dia. Supaya apa? Sejak usia dini harus diajarkan seperti itu. Kenapa? Kita boleh lihat perbedaan kerajaan Israel Utara dan Selatan. Tapi Tuhan berjanji akan dipersatukan kembali. Sekarang sudah bersatu. Kerajaan Israel. Ya, kita boleh melihat kesaksian daripada bangsa Israel sendiri. Walaupun dia disayang Tuhan, dia harus mengalami pembuangan. Maukah kita mengalami pembuangan itu? Gak enak, tersiksa. Jangan sampai, itu baru pembuangan ke Babel. Jangan sampai kita dibuang ke dalam api neraka. Ya. Oleh karena itu pada saat siang hari ini saya himbau jemaat Tuhan yang ada di sini. Kami sebagai hamba Tuhan. Saya kalau ada jemaat yang sudah 2 minggu, 3 minggu gak datang, saya selalu tanya. Kemana Bu? Bukan saya posesif ya. Saya selalu harus mengingatkan tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan untuk jemaat
antusias kepada Tuhan. Jemaat mau tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Adakah kita merasakan Dia di dalam kita? Firman-Nya adakah tinggal di dalam kita? Terhubungkah kita dengan Dia? Apakah kita mengandalkan Tuhan selalu dalam setiap perilaku gerak-gerik kita? Hanya kita yang tahu, Bapak Ibu. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu. Kenapa doa kita nggak dijawab? Mungkin kita tidak tinggal di dalam Dia dan Dia tidak tinggal di dalam kita. Tuhan bilang, siapa kamu? Kamu kadang Senin Kamis, ya kan? Senin Kamis, datang ke gereja cuma lewat doang kalau nggak ada kegiatan. Jangan. Dunia ini penuh dengan keinginannya. Jangan kita sama serupa dengan. Tahun 2024 akan berakhir. Jangan hidup kita juga berakhir. Apakah kita bisa melewati tahun 2024 ini? Jangan sampai tanggal 31 doang stop. Ya, misal, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan buat yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin. Kita naikkan pujian. Ayo WL-nya boleh bantu saya.